Selamat berjumpa kembali dengan Kuncen UG. Saat ini saya akan kultur Artemia. Nah, depan kita ini ada beberapa kaleng Artemia. Sebenarnya banyak produk Artemia, namun yang pernah kita gunakan ini ada 3 produk, yaitu Sander, Makai, dan Supreme. Sander ini ada beberapa tipe, ini ada yang warna merah, ada juga yang warna biru. Di kaleng Sander ini ada gambar Artemia. Ini Artemia dewasa, dimana ada gambar Artemia jantan. Nah, ini Artemia jantan, dan yang bawah ini Artemia betina. Selain Sander, kita juga menggunakan produk dari Makai Marine Artemia. Kemudian yang sering kita gunakan merek dari Supreme Plus. Di kaleng Artemia ini ada petunjuk bagaimana kita menetaskan Artemia. Di antaranya untuk menetaskan Artemia, misalnya ini dari produk Makai, yang disarankan untuk hatching kita menggunakan salinitas 15 sampai 20 ppt. Kemudian pH 8 sampai 8,5, temperatur 30 derajat Celcius. Kalau produk dari Supreme ini selain menggunakan bisa dengan salinitas yang tadi 15 sampai 20, ini juga bisa menggunakan air laut atau air yang dicampur garam, tapi garam yang tidak dikasih iodin atau garam yang masih dari tambak, atau yang biasa kita sebut garam krosok atau garam ikan, itu juga bisa menetaskan Artemia. Lebih mudah lagi kalau menggunakan air laut, ini terutama di daerah-daerah pantai yang banyak air laut, ini bisa ditetaskan sampai dengan salinitas 30, 31, 32, 34, itu bisa digunakan untuk penetasan Artemia. Setiap kaleng ini beratnya 425 gram. Nah, kalau harganya bisa dicek sendiri di toko-toko online. Sebelum kita timbang Artemia, tentunya kita hitung dulu kebutuhan Artemianya. Nah, ini ada dosis untuk pemberian Artemia. Nah, dimana pemberiannya ini menggunakan berdasarkan pada umur larva. Larva mulai dikasih makan pada umur 2 hari sampai PL, atau ini sampai tawar. Ya. Misalnya untuk hari kedua pertama kali kita kasih Artemia sebanyak 1 individu nobli per 1 ekor larva. Kemudian sore kita kasih 5 individu nobli Artemia untuk 1 ekor larva. Ini dosisnya akan naik terus sampai PL. Tapi jangan lupa untuk menyesuaikan dengan estimasi populasinya. Jadi populasi larva yang kita tebar setiap hari juga harus kita estimasi. Jadi misalnya kita tebar 3000 per corong, kita punya corong kecil, itu kapasitasnya kita tebar biasanya 3000 ekor larva. Tentunya tiap hari nanti kita akan estimasi harian, jadi tidak digunakan populasi 3000 ekor sampai dengan PL, nanti Artemianya jebol atau kebobolan, banyak kebanyakan. Sebelum menghitung Artemia, tentu kita harus mengetahui konversi Artemia. Misalnya untuk 1 gram Artemia kita harus tahu berapa butir. Seperti yang pernah kita sampling,
ada yang 200.000 ciste, ada yang lebih dari 200 ciste. Biasanya tergantung merek. Mungkin antara merek Makai sama merek Supreme ini per 1 gramnya agak berbeda. Nah, itu sebagai dasar nanti kita untuk menghitung kebutuhan artemianya. Jangan lupa yang kita perlukan di sini adalah satu dosisnya adalah 1 nopli per larva misalnya. Artinya ini sudah jadi nopli, bukan lagi berbentuk ciste. Jadi makanya kita perlu juga mempertimbangkan hatching rate-nya untuk menghitung kebutuhan artemia yang akan kita tetaskan. Nah, mungkin perhitungannya nanti akan kita sampaikan pada video berikutnya. Bagi rekan-rekan yang belum pernah menggunakan artemia, ini bentuknya telur artemia atau ciste. Ini bentuknya seperti, katakanlah seperti bubuk kayu, namun ini lebih kecil. Ya, ini akan kita tetaskan nanti di tempat netasan. Kita akan tetaskan dengan menggunakan air salinitas kurang lebih 15. Ini akan kita tetaskan dalam waktu 18 sampai 24 jam saja.